sejak SD. Matematika jangan diajak, jangan ketawa, aku serius. Saya dari matematika ITB. Latar belakang saya dan teknik sipil saya 2 jurusan kuliah. Jadi jangan ngeremehin otak saya ya Prof ya. Iya tadi. Nah, matematika itu bukan hitung-hitungan, itu yang salah. Matematika adalah latihan untuk taat pada konsensus. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau kita sepakat pada sistem bilangan persepuluhan. Bilangan biner lain lagi. Konsistensi. Sekali A sama dengan sekian, di dalam persamaan ketemunya A definisinya itu. Nah, tumpang tindih. Katanya kita mau reformasi. Reformasi kan asas keterbukaan. Tapi katanya ada pasal rahasia negara. Mau dijadikan undang-undang sendiri. Saya orang matematika, mestinya itu cuma jadi salah satu subbagian. Kalau kita terus masalah undang-undang itu nggak konsistennya karena kita nggak berpikir matematik. Di sini goblok matematika kita. Jadi nggak konsisten gitu loh. Bukan karena koordinasi yang nggak benar. Karena mereka nggak ada pelajaran matematika untuk konsisten. Matematika itu belajar konsistensi, Pak. Jadi yang lembaga Anda bilang tadi, saya setuju sehingga tiap departemen yang mengajukan RUU itu dikoreksi di situ supaya nggak tumpang tindih. Yang kedua, kalau kita memang berbudaya, kita mengadopsi seluruh budaya kita enggak? Pertanyaan saya. Enggak. Budaya kita ngajarin salah satu sekte dalam agama tertentu enggak saya sebut, yang sekarang masih hidup, juga percaya ini. Jangan kau bergerak di perdagangan beras kalau hidupmu pengen bahagia. 1. Kedua, jangan bergerak di pendidikan. Ketiga, di kesehatan. Pasti keluargamu enggak happy. Karena apa? Ini rawan orang yang berdagang beras, bahwa ada bulog, ada enggak. Karena ini kebutuhan banyak orang. Pendidikan kebutuhan banyak orang. Kalau enggak ditangani oleh orang-orang yang jiwanya kayak Karni Ilyas, yang suaranya antara ada dan tiada, itu, antara hidup dan mati. Itu, Seksi. Seksi. Nah, kalau makanya kenapa kok fit and proper test cuman dikenakan pada pejabat tertentu? Mestinya kalau kita menilai-nilai luhur ini, fit and proper test, direktur-direktur rumah sakit, komisaris, mereka hatinya manusia nggak? Kalau belum manusia, jangan nyelenggarain rumah sakit. Karena kalau saya datang ke Pak Roy, datang ke Pak Nudirman, datang ke, itu saya selalu punya pilihan Pak Nasrullah. Tapi begitu saya datang ke rumah sakit, saya orang yang tanpa pilihan sudah. Mau dikasih obat ada mau. Nah kalau nggak, nah kasus berita mengingatkan kita bahwa hati-hati loh bisnis rumah sakit. DPR ini punya otak enggak sih gitu loh. Kenapa kok nggak diperiksa? Kenapa kok nggak di fit and proper test seluruh direktur rumah sakit, seluruh komisaris? Kenapa nggak bikin undang-undang kayak gitu? You boleh bikin usaha apapun, tapi sekali kamu mau bikin sekolahan, pendidikan, mau dagang beras, kebutuhan pokok, mau bikin kesehatan, aku harus fit and proper test kamu. Karena ini menyangkut kepentingan publik. Nggak ada. Budaya nggak dianggap. Orang saya cuma dianggap orang gila. Padahal kebudayaan penting. Dan lagi kalau kita mau membaca pertanda, ini kenapa iPad tumbuh? Apa karena ini sindiran kepada Pak SBY? Karena suka iPad. Loh enggak, jangan, kita harus, kemampuan intuisi kita kan dibunuh oleh dunia sekolahan, Pak. Kita terlalu berpikir untuk membaca tanda, tetapi sekolah nggak mengajari kita untuk membaca pertanda. Kenapa kok Prita? Pak SBY suka ngomong prihatin kan? Prihatin itu kalau diudah prihatin, itu Prita NIH, Prita nih, gitu loh. Coba, jadi ada hubungan gitu. Prihatin tuh kira muncul. Loh, ini mestinya jadi bawah segar. Kenapa kok di tengah keprihatinan Pak SBY muncul Prita lagi? Jangan-jangan Tuhan, mestinya kita gitu, Pak. Sekarang pendidikan kita juga terlalu salah, Pak. Saya nggak tahu kalau di bidang hukum, mungkin Prita. Kalau ada orang kena demam berdarah, dokter selalu nanya, kebersihan di lingkungan bagaimana? Mestinya kalau negara kita Pancasilais, konsisten pada itu. Pertanyaan pertamanya, apakah bulan ini orang tuamu cukup amalnya? Itu loh. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan di rumah. Kalau ada anak kena demam berdarah, jangan-jangan aku kurang amal. Jangan-jangan aku lagi benci kepada Pak SBY atau nggak tulus. Bisa jadi anak kita kena. Nah, ini juga pelajaran buat Prita. Jadi kita terlalu rasional hidup kita. Bahkan di Jakarta Lawyer ini,
Kalau nggak ada saya tadi sudah pikiran yang jalan, ini hati nurani, padahal hukum ini hati nurani, Pak, bukan pikiran. Afala tatafakkarun, Pak. Kenapa kau tidak berpikir? Ada pertanyaan, Mbak? Ada. Hukum itu menyeimbangkan antara hati nurani dan pikiran tadi. Seharusnya yang terjadi itu coba pakai pikiran tok. Hati nuraninya Mas Jiwo tadi gak dipakai. Itu yang terjadi. Keseimbangan. Kerentetannya banyak, Pak. Kita memang, aku setuju Pak Nasrul juga. Gimana kalau kita mau ke hati nurani, kalau itu nggak diberi ruang? Kita bicara soal rumah sakit ini, gitu loh. Kita nggak tahu. Kita selalu yang dipermasalahkan betapa mahalnya masuk menjadi katanya jadi polisi. Terus sekarang tokoh KY katanya mau dituntut karena betapa mahalnya untuk jadi hakim. Tapi kenapa nggak ada yang memperkarakan betapa mahalnya untuk jadi dokter? 200 juta minimal masuk, 250 juta. Kenapa negara tidak bisa membuat sedemikian sehingga universitas jurusan kedokteran itu murah, sehingga para dokter tidak ngejar target? Sekarang dokter praktik di sini, praktik di situ, praktik ngejar target, Pak, gitu loh. Ya. Supaya kamar penuh bisa juga. Itu masalah rumah sakit. Tapi dokter sendiri kan diagnosa kan cepet-cepet, Pak. Kayak Pak Karni nggak pernah ke dokter aja kan cepet-cepet kan, kayak gitu loh. Karena harus pindah ke situ karena sekolahnya juga mahal. Kenapa ini nggak ditanggung oleh sedemikian? Kalau kita memang konsisten pada sistem hukum Pancasila, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka universitas kedokteran harus disubsidi. Nggak bisa. Apa itu bukan perubahan masyarakat kita yang lebih materialistis? Artinya kalau kita kasih gratis, tetap aja greedy itu akan muncul. Buktinya itu Gayus itu tamatan stan, gratis tuh sekolah aja. Tapi ya dilakukan apa? Enggak untuk hati nurani juga. Ya, artinya ada perubahan nilai juga di publik kita. Ya, ada perubahan nilai. Ini kan salah satu sektor. Salah sektor yang lain ya rubriknya Pak Karni ini kalau saya mau kritik gitu loh. Jadi iklan-iklan tertentu tidak pada jam tertentu, Pak, gitu loh. Iklan-iklan tertentu tidak pada jam tertentu. Iklan yang jangankan iklan sinetron yang duitnya bisa terlecehan di sini di beberapa negara kayak Jerman nggak boleh ditayangin pada jam anak-anak masih melek, supaya anak-anak nggak melihat betapa gampangnya nyari duit. Itu masalah lain, Pak. Tapi mungkin ada greedy maksudnya. Iya, iya. Ada perubahan kita ke tamak. Udah kaya pun masih tamak. Padahal makan sepiring, tempat tidurnya juga 1x2. Iya, iya. Ya itu. Setuju ya, itu urusan. Ya, saya setuju. Sesama presiden harus setuju. Bang Karni. Ya, Bang, ada kasus yang lebih dahsyat lagi dari Prita. Bisa saya sampaikan, Bang? Apa? Ada kesempatan. Oh, kasus lain nggak bisa. Bukan, ini menyangkut soal masalah proses mata anak bayi yang prosesnya sudah dilaporkan, Bang Karni, tapi sampai sekarang sudah 2 tahun tidak berjalan. Dilaporkan kemana? Polres di Sumeneb, terus kita sudah melakukan gelar perkara di Polda Jatim, tapi itu pun juga mandek. Sayang tidak ada orang mabes di sini. Kenapa matanya? Malpraktek. Ya artinya mereka lahir 10 hari tidak bermasalah, tahu setelah itu hilang matanya 1, orang tuanya tidak diberitahu. Dan kami sudah waktu gelar perkara di Polda Jatim menjelaskan. Tapi kenyataannya, faktanya sampai sekarang proses hukumnya mandek, tidak jalan. Ini menyangkut soal masa depan anak, dan kami sudah menghadap ke Kementerian Kesehatan. Ini memang dapat donor mata, tapi belum dilakukan sampai sekarang. Yang terpenting bagi kami ini menuntut sebuah keadilan. Ini anak yang masih berumur 20 bulan sekarang, Bang. Tapi sampai sekarang, Bang, belum terlaksana proses hukumnya. Dan setiap penyidik saya kejar lari. Setiap penyidik saya tanyakan, itu pun juga tidak dijawab. Terus bagaimana kami ini seorang advokat kok tidak dihormati? Di tingkat kabupaten saja nggak dihormati. Kita harap didengar oleh Mabes Polri malam ini. Tadi Wakapolri juga nelpon saya. Mereka menontonnya. Iya. Mudah-mudahan. Harapan saya tadi pada saat berbicara sama Pak
Nudirman Munir, insya Allah Komisi 3 nanti juga termasuk Pak Ibdan, Komnas HAM. Baik. Terima kasih. Udah Pak Benyamin dulu. Pak Karni, saya akan memberikan 2 catatan terhadap kasus Pelita ya. Yang pertama, saya berpendapat bahwa saya ini merupakan ketidakcermatan dalam pembagian distribusi perkara. Karena biasanya kami itu ditekankan bahwasanya kalau ada 2 perkara, pihaknya sama, peristiwanya satu pihak, kemudian ada perdata, ada unsur perdata dan pidananya, itu ditangani oleh satu majelis. Juga di Mahkamah Agung saya mengalami bahwasanya dengan tun ada tunnya, ada perdatanya ditangani oleh majelis. Tapi saya lihat di sini tentunya hal ini bisa dilakukan untuk jangan sampai putusan itu saling pertentangannya. Itu saja. Kemudian yang kedua mengenai banding daripada jaksa. Saya sendiri heran ya, itu perkara itu Vrijspraak ya. Saya tadinya bertanya-tanya kekuatan apa yang mendorong jaksa itu mengajukan Ternyata dalam mass media, di mana jaksa tingginya Pak Dodi, kawan saya waktu di Cianjur, itu dicopot karena terbukti bahwasanya ini dalam mass media ya, Kompas halaman Kompas 8 Januari dan Republika 11 Januari, bahwasanya segenap anggota Kejaksaan Tinggi Banten itu mendapatkan fasilitas yang berlebihan dari rumah sakit Omni.